Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jodiawan Putra Sondo dari kelas 9E, nomor absen 15. Jadi, di sini saya mempresentasikan tentang kerajinan kayu. Kerajinan kayu adalah kerajinan yang berbahan dasar dari kayu yang telah dibuat sedemikian rupa menjadi indah. Karakteristik kayu. 1. Kayu terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya mahoni, pinus, nangka, jati, kelapa, albasia, lame, sungkai, meranti, kamper, dan sebagainya. 2. Masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda, tetapi selain keras, rata-rata memiliki serat atau urat yang indah. 3. Tahan lama dan dapat dibentuk dengan diukir. 4. Memiliki lingkaran tahun. 5. Ada yang memiliki perbandingan seperti lame dan albasia, dan ada pula yang berat seperti jati. 6. Sebagian dapat memuat karena perubahan suhu dan tidak untuk kayu jati yang kuat. Proses pembuatan kerajinan kayu. Bahan utama pembuatan kerajinan ini adalah kayu bekas. Alat yang dibutuhkan antara lain mesin bubut, mesin pemotong kayu, gergaji, pahat, palu, cukil, amplas, dan kuas. Proses pembuatan kerajinan kayu dengan teknik ukir sebagai berikut. Pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kedua, membuat rancangan atau gambar kerja. Yang ketiga, menyiapkan pola. Keempat, menempel pola pada papan yang sudah disiapkan. 5. Menyekrol. 6. Memahat awal atau ketai. Ketujuh, memahat bagian dasaran atau lemahan. 8. Membentuk ukiran. 9. Memberi benang atau coretan pada motif. 10. Mengamplas atau menghaluskan. 11. Finishing. Contoh kerajinan kayu. Contoh kerajinan kayu itu ada banyak. Salah satunya ada mebel, terus ada kursi dari kayu, jam dari kayu, mainan anak dari kayu, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farlanu Akil Ahmad dari kelas 8E, nomor absen 9. Saya akan mempresentasikan tentang rotan. 1. Batangnya kuat, lebih kuat dari bambu, terutama serat dan batangnya yang sangat kokoh. 2. Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan, ada yang berongga dan ada yang tidak. Yang berongga mempunyai ukuran setengah cm hingga 1 cm. Sedangkan yang tidak berongga merupakan bagian dalam dari rotan. 3. Memiliki ruas batang namun lebih samar dibanding bambu. 4. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. 5. Dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. 6. Rotan memiliki bentuk yang panjang, bisa mencapai 10 meter karena hidupnya menjalar dan melilit, sedangkan panjangnya selalu bertambah. Kerajinan rotan merupakan bahan baku utama kerajinan yang dikenal dengan anyaman. Disebut anyaman karena rotan dibentuk dengan cara dianyam disatukan dengan cara melilitkan, sehingga setelah setiap helai rotan membentuk sebuah anyaman yang beraneka ragam. Anyaman rotan berfungsi sebagai hiasan, dan untuk membuat anyaman dari rotan, bahan dan alat dibutuhkan antara lain: 1. Rotan. 2. Gunting. 3. Cetakan atau gelas. 3. Pernis, cat, dan kuas. Langkah pembuatan tempat pensil dan rotan. Dari rotan maksudnya. 1. Siapkan rotan lalu rendam dalam suatu mangkuk. Langkah tersebut dikerjakan agar rotan tak gampang patah ketika kalian membentuknya. Kalian dapat juga memberikan pewarna agar rotan tampak bagus. Tunggulah beberapa saat agar airnya menyerap serta lentur. Langkah tersebut juga dikerjakan agar lebih aman dari sayatan rotan keras ke kulit kita. 2. Ambillah bilah rotan sejumlah 3 lembar, ukuran panjang 4 cm. Di bagian lembar tambahkan 1 lembar yang panjang untuk dijadikan pakan. 3. Buat sumbu yang diawali bagian tengah, melilit sebagaimana obat nyamuk bila telah 3 putaran. Bukalah jaring-jaring untuk mengawali anyaman. 4. Setelah meraih lingkaran yang dikehendaki, awalilah dengan menegakkan jari-jari supaya berbentuk anyaman 3 dimensi. Bila habis rotan bisa ditambah lewat cara menyelipkan saja. 5.
Jika telah berdiri, awalilah melilitkan kembali pakan sampai meraih tinggi serta bentuk yang dikehendaki. Lalu, selipkan cetakan supaya bentuk bisa tampak rapi. Terus saja kalian lilit hingga benar-benar berbentuk. 6. Teruskan anyaman sampai ketinggian tertentu yang dikehendaki, lalu buat bentuk sesuai dengan yang sudah Anda tentukan. 7. Untuk hasil akhir, pernis rotan dan percantik rotan dengan warna-warni yang menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Gesa Maulana dari kelas 9E nomor absen 6. Saya akan menerangkan tentang kerajinan bahan keras dari bambu. Karakteristik bambu. 1. Semua jenis bambu memiliki ciri khusus, yaitu pada batangnya yang terdapat lugut. Lugut adalah bulu-bulu halus yang berwarna hitam yang menempel pada pelepah batang bambu. 2. Berakar serabut. 3. Memiliki ruas batang. 4. Daun bambu yang bertulang daun sejajar. Contoh kerajinan dari bambu. 1. Lampu hias. 2. Air mancur. Alat-alat yang diperlukan untuk membuat kerajinan lampu hias dari bambu. 1. Kuas cat. 2. Amplas. 3. Gunting atau cutter. 4. Gergaji. 5. Alat pahat. 6. Batang bambu 1-3 meter. 7. Lampu irit daya 5 watt bersama dengan warna cocok selera Anda, merah, kuning, putih, biru, dan lain-lain. 8. Ada kabel lampu secukupnya. 9. Cat warna cocok selera Anda atau pelitur kalau Anda ingin warna natural. 10. Cat clear. 11. Semen. Cara membuat kerajinan lampu hias dari bambu. 1. Potong bambu yang sudah disiapkan sepanjang 1,5 meter atau mampu mengatur dengan selera Anda. Pastikan bambu yang Anda pilih adalah bambu yang kering, yang masih kuat dan berdiameter tidak kurang lebih 10 cm. 2. Amplas permukaan bambu sampai halus, lalu cat total permukaan bambu atau mampu juga memanfaatkan pelitur. Setelah itu menanti sampai cat kering. 3. Apabila cat sudah terasa kering, Anda bisa mulai gergaji bambu bagian bawah ruas bambu untuk dijadikan tatakan lampu bambu kamu. 4. Gergaji juga bagian atas bambu untuk keluarnya sinar lampu. 5. Lubangi bagian sedang dari ruas bambu bagian bawah lampumu untuk lubang masuk kabel. 6. Dengan memanfaatkan alat pahat dan gergaji, berikan lebih dari 1 lubang bersama dengan ukuran yang bervariasi di batang lampu bambumu untuk area keluarnya cahaya. 7. Amplas lagi bagian lampumu yang terbuka agar lebih halus dan rapi. 8. Gunakan semen untuk membuat dudukan lampu bambu agar lebih berdiri dengan tegak. 9. Tinggi dudukan kurang lebih 7-10 cm. Anda bisa untuk menggunakan ember kecil dan juga bisa gunakan kaleng bekas cat untuk tekanan semen. 10. Cat atau pelitur lagi lampu bambumu. Selanjutnya tukarnya agar tampilan lampu hias lebih menarik. 11. Pasang lampu hias di bambumu. Selanjutnya instalasi kabelnya. 12. Letakkan di area yang direncanakan. 13. Nyalakan lampu dan nikmati hasil kreativitasmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Puji Rahayu dari kelas 9E nomor absen 37. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerajinan kaca. Kerajinan kaca adalah hal yang ada hubungannya dengan hasil karya dari keterampilan tangan yang berbahan dasar dari kaca. Yang kedua, karakteristik kaca. Yang pertama adalah disusun dari zat yang berbentuk padat. Yang kedua, bersifat transparan. Yang ketiga, kaca memiliki tekstur yang bersifat kuat. Yang keempat, tahan terhadap panas yang cukup tinggi. Yang kelima, sulit untuk dibentuk namun mudah saat dipanaskan dengan panas yang tinggi. Yang keenam, kaca bersifat kedap air atau tidak
tidak mampu menyerap air. Yang ketujuh, kaca tidak mampu menghantar panas atau isolator. Yang kedelapan, kaca mudah pecah saat jatuh. Yang ketiga adalah cara pembuatan kerajinan kaca. Yang pertama adalah bersihkan pecahan-pecahan kaca dari material lain yang menempel. Yang kedua, lebur pecahan kaca yang sudah dibersihkan tadi ditaruh di atas tungku selama 24 jam dengan suhu 1500 derajat, atau gunakan kompor sederhana yang bisa menghasilkan suhu yang sama. Yang ketiga, setelah kaca benar-benar meleleh, segera masukkan ke dalam cetakan. Yang keempat, lalu keringkan. Cukup diangin-anginkan saja di alam terbuka. Setelah dingin, angkat dari cetakan. Setelah itu, pemberian warna. Dan ini adalah contoh kerajinan kaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Syafika. Nomor absen 8, saya akan menjelaskan tentang kerajinan logam. Kerajinan logam merupakan sebuah seni kerajinan atau keterampilan untuk membuat sesuatu menjadi barang-barang yang akan mempunyai nilai guna dengan menggunakan logam sebagai media karya yang dihasilkan. Dapat berupa karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Media logam adalah media yang biasa digunakan dalam pembuatan karya-karya kerajinan logam menggunakan media aluminium, kuningan, dan tembaga. Teknik-teknik adalah teknik-teknik yang biasa dipakai pada kerajinan logam, yaitu teknik ketok, las, cor, dan patri. Berdasarkan cara pembuatannya, kerajinan logam dibagi menjadi 3, yaitu A. Logam buatan tangan. Kerajinan logam dengan buatan tangan ini tidak mengandalkan mesin, murni menggunakan tangan. Kerajinan logam buatan tangan merupakan cikal bakal industri perak di Indonesia. B. Logam cetakan teknologi. Kerajinan logam menggunakan cetakan sering dijadikan alternatif produksi kerajinan logam, terutama untuk permintaan produk dengan kuantitas banyak dan waktu terbatas. Dengan cara cetakan teknologi akan menghemat waktu dan model yang dibuat bisa menjadi sama semua. Tetapi pada tahap proses akhir masih menggunakan tangan, misalnya pengikiran dan pengamplasan bekas-bekas cetakan yang kurang rapi. C. Logam buatan mesin. Kerajinan logam dengan cara buatannya melalui mesin merupakan sistem produksi massal. Contoh dari kerajinan logam dari buatan mesin adalah kalung dan gelang rantai. Prosedur pembuatan. A. 2 dimensi. Buat gambar desain pada sebuah kertas, kemudian tempelkan gambar pada permukaan bahan logam yang dipakai seperti aluminium. Adapun proses pembuatan sketsa pada media kerajinan logam dengan menggunakan ballpoint bekas, dengan cara menekan serta mengikuti garis kontur pada desain gambar yang sudah dibuat. Langkah selanjutnya, lapisi permukaan bawah aluminium dengan handuk atau busa, lalu tekan bagian atas aluminium sehingga objek gambar dapat terbentuk dan menonjol keluar seperti relief. B. 3 dimensi. Teknik pencetakan atau pengecoran pada model 3 dimensi adalah dengan membakar logam di dalam tungku pembakaran sampai bahan logam itu meleleh. Setelah logam meleleh, cairan logam tersebut dituangkan ke dalam sebuah cetakan dasar. Langkah selanjutnya adalah membentuk karya yang akan dibuat dengan menggunakan bahan logam yang sesuai dengan bentuk karya yang diinginkan. Langkah terakhir melakukan penghalusan
pada suatu permukaan hasil kriya logam itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.